Selamat pagi, Pak. Hei, halo, selamat pagi. Perkenalkan ya, Pak. Pertama-tama saya sama Michelle ini dari Supramedia. Mm-mm. Lebih tepatnya media kreatif sama persnya SCU untuk saat Kurang ini. pernah ketemu kok. Sud- Ketemu secara personal belum, Pak, sepertinya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Gimana? Jadi mau izin tanya-tanya sedikit gitu, Pak, Mm-mm. tentang Mm-mm. yang akhir-akhir ini sedang terjadi gitu, sedang yang kemarin-kemarin barusan itu. Ya, ya, ya. Jadi kemarin itu kami dari Supermedia itu memutuskan untuk membuat video ini. Mm-mm. Izin nanti ini bakal di-record terus kami upload ke YouTube boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Pertama-tama makasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya di Mm-mm. liburan ini Mm-mm. kalau mengganggu liburannya gitu. Jadi izin nanti ini videonya di-record terus di-upload di YouTube karena kami berusaha jadi pusat informasi buat anak-anak Ya, lainnya ya, ya. di Unika. Oke. Nah, kami memutuskan untuk bikin video ini karena kemarin itu ada beberapa anak yang tanya gitu, kayak Mm-mm. untuk yang perihal yang viral kemarin itu tuh sudah ada uh, sikap tegasnya belum sih dari Pak Rektor gitu. Mungkin Oh. ada beberapa anak yang nggak baca berita Oh. juga Pak atau nggak nonton berita juga gitu. Jadi kami berusaha jadi informan buat mereka gitu. Ya, 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 ya. Uh, Ya, ya. Intinya kalau saya sebagai rektor yang mewakili institusi sudah mengambil sebuah pilihan, mengambil sebuah sikap bahwa ada sebuah permintaan untuk membuat video testimoni tentang ada 3 hal sih yang diminta gitu ya. yes. Yang pertama tentang testimoni terhadap kinerja Pak Jokowi, memberi apresiasi. Kemudian yang kedua, pemilu itu adalah intinya mencari penerus Pak Jokowi. Yeah. Lalu yang ketiga, pemilu yang damai gitu. Nah, kenapa saya mengambil sikap pilihan menolak membuat testimoni itu, karena poin 1 dan 2 menurut saya tidak pas gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kebenaran yang terjadi gitu. Kalau mengapresiasi 9 tahun yang terakhir sebelumnya oke, kita mau mengapresiasi, saya mengapresiasi, bahkan di tahun 22 pun kita mengundang beliau kan, dan Yeah. beliau juga mengirim video itu. Tetapi yang namanya kebenaran itu kan tidak gelap mata. Ketika seseorang menunjukkan hal yang tidak pas ya harus kita katakan gitu toh. Yeah. Nah, tidak pas itu jelas banget. Saya pikir teman-teman mahasiswa bisa melihat lah bagaimana sejak keputusan MK, kemudian setelah itu Majelis Kehormatan MK menyatakan ada pelanggaran etika dalam pengambilan keputusan. Itu kan sebenarnya sudah ada cacat etika moral di situ, meskipun secara formal legal ya sah-sah saja karena keputusan MK kan final gitu. Nah, Monsinyur Sugio Pranoto itu selalu mempunyai pesan meninggalkan sebuah nilai yang saya suka banget, yaitu benar, baik, dan indah gitu. Mungkin benar secara hukum, tetapi apakah baik untuk bangsa ini, dan indahkah, elokkah itu gitu kan. Saya mungkin bisa memberi contoh ketika ini contoh konkret, bukan untuk membaik-baikkan saya, tidak sama sekali, tapi itu sikap saya. Misalnya psikologi sedang butuh dosen gitu. Betul. Dan kebetulan anak saya juga lulusan S2 Gajah Mada dan juga ingin jadi dosen. Ya saya mengatakan tidak boleh ngelamar di tempat papa gitu, kamu harus cari kampus lain. Dia pun juga sama, aku juga nggak mau ngelamar tempat papa gitu kan. Jadi itu contoh konkret indah gitu ya. Mungkin secara kebenaran secara legal boleh kok, tidak ada aturan yang melarang anak dosen ngelamar, itu nggak ada. Tetapi kan tidak baik dan tidak indah, nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang ingin kami sampaikan kepada publik, kepada teman-teman, bahwa oke, pembangunan infrastruktur bagus, kita apresiasi kok. Ya, kita pernah memberi Sugio Pranoto Award kepada Pak Basuki lu,
Menteri PUPR lu itu ya itu. Lalu permintaan yang poin ketiga pemilu damai, kami sudah menyatakan di dalam surat pernyataan sikap APTIK, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, yang menyatakan salah satu poinnya di poin keempat itu mengedepankan pendekatan damai dan menghindari kekerasan dalam pelaksanaan kampanye, pemilu maupun pasca pemilu. Jadi kalau saya diminta, saya sudah membuat pernyataan bersama-sama kok dengan APTIK Pak, gitu. Kira-kira gitu deh. Lalu banyak kampus lain yang sudah membuat, kemudian disodorkan kepada saya. Ini contoh-contohnya Pak Rektor. Ya saya jawab ya saya tetap tidak gitu. Ya monggo, saya menghormati teman-teman rektor lain yang sudah membuat, kan masing-masing punya pilihan sikap toh gitu, saling menghormati. Saya juga tidak berhak menilai apapun kepada teman-teman rektor lain. Tapi saya tolong pilihan kami, pilihan saya juga dihormati gitu. Intinya itu sih, Paulina. Iya. Kemarin tuh saya sama teman-teman juga, ya saya dengar beberapa suara dari teman-teman kayak menyatakan kekecewaan kenapa kok hal seperti ini bisa mengintervensi ya Pak, intinya kayak mengintervensi kita sebagai lembaga pendidikan yang harusnya merdeka gitu. Iya. Jadi kemarin waktu APTIK buat pernyataan itu, kami lumayan senang gitu Pak, karena kemarin tunggu ini gimana nih kampusku gitu, seperti itu Pak. Ya saya memutuskan bersama-sama dengan APTIK, saya menginisiasi teman-teman rektor, karena kalau sebagai sebuah asosiasi saya berpikir itu jauh lebih kuat gitu ya daripada Atmajaya sendiri, Sanata Dharma sendiri, Sugio Pranoto sendiri. Tapi kan berarti ini kan dari seluruh Indonesia melihat hal yang sama. Itu sesuatu yang ingin kami kedepankan gitu loh, bahwa dari Medan sampai Manado, Tomohon, Kupang itu semua melihat hal yang sama, merasakan hal yang sama. Maka kami seharian tanggal 3 Februari itu merumuskan pernyataan sikap itu gitu. Gitu sih. Oke. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak, kronologinya ketika pesan itu datang. Gimana Pak? Kaget nggak Pak? Ya, pertama kali saya terima hari Jumat tanggal 2 Februari perjalanan ke Surabaya. Pertemuan APTIK itu toh. Jadi kalau nggak salah aku berhenti di rest area mana, Ngawi atau mana, ada WA, saya buka yang menyatakan diri seorang anggota polisi dari Polrestabes Semarang. Lalu saya jawab ada apa, karena sebelumnya meskipun 2 kali sih. Terus ada apa Pak dan seterusnya. Terus beliau menyampaikan maksudnya itu ingin meminta video testimoni dari Pak Rektor. Ini isinya kira-kira poinnya 1, 2, 3 kira-kira gitu kan. Ya persis yang kalau kalian lihat video rektor lain yang yang ini ya persis lah plek gitu ya, karena memang poin-poinnya sama. Ya saya jawab, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa memenuhi permintaan itu gitu. Lalu ya berlanjut hari Sabtu setelah pulang dari pertemuan APTIK juga masih meminta lagi, lalu dengan tambahan contoh-contoh lain lagi, video-video para rektor yang lain. Ya saya jawab sama, mengambil sikap di APTIK sehingga tidak perlu lagi, dan ya memang itu pilihan kami Pak, gitu saya bilang gitu. Itu hari Sabtu ya. Terus Minggu masih juga. Masih juga. Jawaban saya juga sama lah, mulai puncak itu karena acara Pak Mahfud yang tabrak Prof di Jogja itu kan menyebut Unika Sugio Pranoto. Ya kan, karena Pak Mahfud mengatakan waktu itu, saya juga kebetulan nggak nonton jadi cuma dikasih tahu teman-teman, Pak Mahfud mengatakan ada laporan bahwa para rektor diminta dan ada yang memenuhi, tetapi ada yang menolak, salah satunya Unika Sugio Pranoto dari Semarang. Nah itu lalu meledak gitu kan. Nah, kemudian saya ditanya oleh Kapolrestabes waktu Selasa, beliau ke kampus itu, loh kok bisa kayak gitu Pak, menyebar kemana-mana, Bapak sampai laporan Pak Mahfud. Ya saya itu siapa toh Pak, kok sampai punya nomornya Pak Mahfud, kan jauh banget. Saya sih mau jawab yang apa adanya, nggak enak sama dia gitu. Tanya orang-orang kampus swasta di Semarang di Jalan Soekarno Hatta itu, Prof Mahfud itu di sana sebagai apa coba gitu.
nanti kan ketemu jawabannya gitu. Itu sih. Lalu sampai hari Selasa itu masih beliau, ya saya memahami betul dengan emoticon menangis, Pak kasihan saya, tolong buat video, kalau nggak bersedia video ya teks naskah saja. Ini ada contoh naskah dari seorang rektor di Semarang. Ya saya jawab, saya menghormati Bapak menjalankan tugas atas perintah atasan, saya menghormati itu, tetapi tolong juga hormati pilihan saya. Jadi ya tetap seperti itu. Nah, karena Selasa pagi sampai siang beritanya sudah luar biasa, lalu wartawan banyak yang ke kampus, telepon humas, telepon saya, lalu para WR memutuskan sudah Pak Rektor bikin konferensi pers supaya jelas semuanya, maka kami mengundang wartawan-wartawan. Kemarin saya sama teman-teman kan juga sempat lihat klarifikasinya dari Polrestabes gitu. Katanya memang tidak ada paksaan, tapi agak ngejar ya, Pak. Lo saya jujur mengatakan kalau intimidasi tidak ada, kalimat saya baca berkali-kali. Saya tidak merasa diintimidasi atau diancam, tidak kok. Hanya diminta, dan saya bukan menolak lo, tapi tidak bisa memenuhi permintaan itu. Itu aja sih ya. Ininya begini, saya kemarin mengatakan dua hal kepada teman-teman wartawan. Universitas Katolik di dunia itu menggunakan sebuah pedoman yang sama, Konstitusi Apostolik Paus Yohanes Paulus II yang berjudul Ex Corde Ecclesiae, di mana dikatakan hakikat Universitas Katolik itu salah satunya adalah dengan penuh kegembiraan mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran. Nah, bagi saya ya kebenaran itu seperti itu. Ketika hal baik ya harus saya katakan baik, kan, itu kan kebenaran toh. Tetapi kalau hal yang tidak pas ya harus saya katakan tidak pas gitu. Kalau hal yang tidak pas saya disuruh ngomong baik, saya nggak mau. Intinya itu. Lalu yang kedua, karena kita menggunakan nama Sugio Pranoto 100% Indonesia, bentuknya konkret itu ya seperti ini yang saya lakukan, yang saya putuskan. Betul. Kita mencintai bangsa ini. Kalau kita membiarkan sesuatu yang tidak pas, dibiarkan, itu tidak mencintai kalau saya. Jadi dua dasar itu yang kemarin saya katakan, saya tidak pengen mencari popularitas sama sekali, tidak. Aku nolak puluhan stasiun TV yang pengen live sejak hari Selasa itu. Semua stasiun TV. Saya menolak karena memang saya tidak mencari panggung. Saya bukan mencari panggung. Saya tidak bertujuan untuk cari panggung. Kalau mau cari panggung mungkin aku udah terkenal dan ya bisa menjadi orang yang terkenal gitu kan ya. Tapi bukan itu. Dan saya jawab, saya tolak semuanya. Kalau diskusi yang lain, mari saya siap. Maka kemarin ada satu, bukan station ya, Voice of America itu apa, VOA itu. Ya, VOA. Ya, VOA ngajak diskusi tentang food behavior, psychology of food behavior. Nah, saya mau kemarin. Tetapi untuk tentang berita terkait dengan permintaan video itu bagi saya udah cukup gitu loh. Udah jelas banget dan nggak perlu digoreng-goreng gitu. Itu intinya, Maulina. Oh iya. Mungkin sudah terjawab ya Pak yang kemarin itu. Karena kan ada mungkin beberapa anak juga Pak bilang, kenapa ambil sikapnya baru sekarang, kemarin-kemarin kemana gitu. Sempat ada yang nganggep partisan gitu enggak Pak kira-kira? Yo pasti apapun kita melakukan juga dianggap ada yang berpersepsi negatif, tidak melakukan juga berpersepsi negatif gitu. Betul. Sesuatu yang wajar. Kenapa baru kemarin-kemarin? Kita tidak kemarin-kemarin, sebenarnya cukup awal ya dibanding yang lain gitu. Karena kita butuh berketemu, berkumpul. 22 rektor itu tidak mudah untuk menyamakan waktu. Dan kita baru sepakat tanggal 3 Februari. Sebenarnya agendanya tanggal 27 Januari. Sebelum UGM UI itu, tetapi hampir separuh tidak bisa. Kan nggak mungkin juga, sehingga baru tanggal 3 Februari itu. Jadi kenapa kok baru sekarang? Wes ya apa dan kalau dulu itu baik ya harus dikatakan baik, nggak perlu diprihatini toh gitu. Ketika ada sesuatu yang perlu diprihatinkan ya kita harus ngomong gitu. Itu bahwa itu ada pilihan saya menolak video ini pun
bukan tanpa resiko kan. Banyak teman-teman promo dari mana-mana WA saya, Pak hati-hati dan waspada. Ya sebuah pilihan selalu ada resikonya gitu. Kalau partisan yang di pernyataan itu juga tidak mengarahkan ke paslon tertentu, di kampus saya juga nggak pernah bikin edaran untuk milih paslon tertentu. Betul. Bahkan ada dosen yang nyalek pun saya tidak perizinkan untuk berkampanye di kampus. Cek status WhatsAppku, status medsosku, nggak pernah aku mengarahkan ke paslon tertentu. Gitu aja sih. Kalau ada yang protes, kenapa baru sekarang? Lah dulu memang baik-baik saja. Kalau baik kan harus dikatakan baik gitu. Gitu. Memang sudah sewajarnya ngomong ya Pak, karena memang ada yang tidak pas gitu. Iya, ada dan keluar dari jalur gitu. Iya, saya pikir sudah batasnya itu sudah membuat orang-orang kampus untuk bersuara. Kalau masih bisa ditolerir mungkin tidak akan bersuara kan gitu aja sih. Nah selama orang berada di rel yang benar itu orang akan mengapresiasi, nggak akan muncul kayak gini ya gitu. Ini udah terakhir nih Pak, pesannya untuk mahasiswa SU sama mahasiswa-mahasiswa di luar sana lainnya menjelang pemilu, ada pesan tertentu enggak Pak, mungkin untuk menggunakan suaranya? Tidak hanya tertentu, pesan yang sangat penting. Nomor 1 kalian harus gunakan karena menentukan, karena ini yang menikmati nanti merasakan itu kalian gitu. Saya mah tinggal berapa tahun lagi di dunia ini gitu. Jadi kalian yang akan merasakan, maka tidak boleh golput gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mahasiswa itu jadi begini, ada 2 jenis pemilih gitu, pemilih emosional dan pemilih rasional. Pemilih emosional itu nggak penting program, nggak penting strategi, nggak penting apapun. Yang penting aku suka dan tidak suka, gitu aja dasarnya. Nah, pemilih rasional itu mencari substansinya. Ini sebenarnya misalnya ada masalah apa di bidang pendidikan. Lalu yang diajukan para calon itu masuk akal nggak? Nyambung nggak? Jawab masalah nggak? Nah, kemudian juga tanda petik apa yang pernah dilakukan, track record, macam-macam itu penting. Itu pemilih rasional mencari informasi seperti itu, dan pemilih rasional itu ya mahasiswa. Gitu kan? Jadi saya berharap kalian menjadi pemilih yang rasional. Siapapun terserah, hasil pengolahan informasinya itu tergantung Anda, lalu keputusannya apa. Saya pikir itu sih, dan berharap betul teman-teman mahasiswa bisa menjadi pemilih rasional, jangan pemilih emosional. Kalau pemilih emosional tuh nggak lihat substansinya apa-apa. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya Pak yang pengen kamu obrolin. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya. Salam kenal.